Al-Fatihah. Bismillah, walhamdulillah, salatu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa sid lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Yang kami muliakan sahibul majelis, saudara saya Taufik Daryani, mudah-mudahan bisa walafiat, panjang umur, kabul segala hajatnya, para asatid, teman-teman kepolisian, para santri semuanya. Melanjutkan pembahasan kemarin, setelah kita membahas tentang zakat peternakan, kemudian kita membahas tentang zakat pertanian. Yang ketiga, kita membahas zakat emas perak. Salisan zakatun naqdi. An-naqdu huwa adh-dhahabu wal fiddah wa kadzalika ma yaqumu maqamahuma al-an min al-awraqin naqdiyah karriyal wad dolar. Zakat yang ketiga adalah zakat emas dan perak. Disamakan dengan emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada zaman sekarang, entah itu rupiah, entah itu dolar, entah itu real dan sebagainya. Itu hukumnya disamakan dengan emas dan perak. Kalau zaman dulu alat tukar menukar itu pakai emas dan perak dulu, ya. Jadi mata uang emas itu disebut dengan dinar, sedangkan mata uang perak disebut dengan dirham, begitu ya. Nah, sekarang tidak, ya. Sekarang alat tukar itu bukan pakai emas dan perak, tapi apa? Pakai uang kertas. Tapi nilainya setara dengan emas, nilainya sama di situ. Ya. Surutu wujubi zakatin naqdi. Syarat-syarat wajibnya zakat emas dan perak. Yang pertama, alla yakuna huliyan mubahan wa kharaja bihi salah satun al-huli ghairul musta'mal kal kanzi. Emas perak, ya. Emas perak yang kena zakat itu adalah emas perak yang tidak pernah dipakai, disimpan, hanya disimpan saja. Paham Anda? Itu kan ada emas batangan itu ya, emas batangan itu, itu kena zakat itu. Paham Anda? Itu kena zakat. Ente punya perak batangan, ya, disimpan, itu kan jelas kan disimpan, nggak mungkin dipakai kan di situ, hanya disimpan aja di situ, itu kena zakat itu. Ya. Kenapa emas perak yang tidak dipakai itu kena zakat, ya, supaya tidak terjadi apa namanya itu, inflasi apa deflasi? Apa? Inflasi, ya. Nah, maka dengan terkena zakat itu sehingga apa? Ini akan terus berputar ini. Nah, kalau semua orang nyimpen emas dan peraknya, maka akan terjadi inflasi tadi itu, ya. Jadi yang tidak kena zakat itu justru emas perak yang dipakai, ya. Yang tidak kena zakat justru yang dipakai, walaupun makainya jarang-jarang. Misalkan ya, ada perempuan punya perhiasan setengah kilo, ya. Ada perempuan punya perhiasan setengah kilo. Dia kalau hitanan, ya, pakai satu set ini. Jadi anting, gelang, kalung, sama cincin, pakai ini satu set ini. Nah, habis itu selesai acara dilepas sama dia. Besok acara 7 bulanan pakai satu set yang lain. Bang Benda. Selesai itu dilepas lagi sama dia. Ya. Besok yasinan pakai satu set yang lain. Ngerti ya? Ini tidak kena zakat ini, walaupun totalnya itu setengah kilo.
Kenapa? Karena semuanya dipakai. Begitu. Yang kena zakat justru yang tidak dipakai. Disimpan kok sudah enggak apa-apakan sudah. Ini yang kena zakat. Atau yang kena zakat itu adalah wal huliyul muharram kalladzi yalbasuhu rajul. Yang kena zakat adalah emas yang haram, perhiasan yang haram. Perhiasan yang haram. Apa perhiasan yang haram itu? Yaitu emas yang dipakai oleh laki-laki. Itu haram itu. Ya. Jadi yang menikah itu ya, tolong dilepas itu cincinnya itu, cincin emasnya itu dilepas, kasihkan kepada istrinya, biar istrinya yang pakai semuanya. Itu haram itu, ngerti ya? Lah, emas yang dipakai sama laki-laki itu kan perhiasan yang haram. Ini kalau mencapai nisab kena zakat. Kalau mencapai nisab kena zakat. Wallati fihi israfun fahish minal mar'ah. Atau perhiasan yang dipakai oleh perempuan tapi melebihi batas kewajaran, ini pun juga haram. Kayak perempuan-perempuan sering di TV itu, mana itu perempuan mana itu, luar Jawa itu, iya, siapa namanya itu, orang Bugis mana itu, itu haram itu. Kenapa? Berlebihan. Itu berlebihan. Lah, ukuran berlebihan tadi itu ya disesuaikan dengan zaman itu dan di daerah itu. Sekarang ini kan marak adanya mata uang digital itu, mata uang kripto itu. Menurut pandangan Islam seperti apa itu, menurut pandangan Islam terkait mata uang tersebut? Itu secara Islam, banyak ulama kontemporer sudah menyikapi masalah Bitcoin atau apa begitu ya. Itu memang sesuatu yang berharga, ya, sesuatu yang berharga dan bisa diuangkan di situ, bisa diperjualbelikan karena itu sesuatu yang berharga, maka bisa diperjualbelikan dan sebagainya di situ. Ya, walaupun nantinya pasti nggak laku lagi, misalkan, ya sudah nggak laku lagi sudah begitu. Tapi yang pasti katanya ulama-ulama kontemporer itu termasuk sesuatu yang punya nilai di situ, ya, sehingga untuk diperjualbelikan itu hukumnya sah. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Ada lagi? Aku tahu kamu mau tanya. Ancaman bagi orang yang tidak melakukan sholat itu ada hadis dulu, kalau sudah bertanya ya. Ada hadis itu orang yang tidak melakukan sholat itu ada 16 adab, nggak salah itu ya. Kemudian adab di dunia, adab ketika sakaratul maut, adab ketika dia dalam kubur, adab ketika di hari kiamat, ketika berjumpa dengan Allah Ta'ala. Semuanya itu berat semua. Ya, kalau di dunia, iya, ketika di dunia pertama dicabut keberkahan umurnya, dicabut keberkahan hartanya. Ya, kemudian dihapus tanda kesolehan pada wajahnya, dari wajahnya. Itu adalah hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat, satu sholat. Kemudian turun 1000 laknat setiap harinya. Ya, setiap harinya. Maka kalau ada orang nggak sholat jangan dekat di situ. Kalau ada orang nggak sholat itu jangan dekat. Kenapa? Setiap harinya turun 1000 laknat. Loh, iblis saja, iblis itu cuma satu, cuma dikasih satu laknat oleh Allah Ta'ala,
Itu seperti itu. Ini orang nggak sholat 1000 laknat setiap harinya. Ya. Kemudian ketika sakaratul maut, ketika sakaratul maut diantaranya dia merasakan haus yang luar biasa. Bahkan andaikan air lautan sedunia diminum sama dia itu tidak bisa menghilangkan rasa dahaganya. Kemudian di alam kubur, itu setiap saatnya dibakar oleh Allah Ta'ala, dihimpit oleh tanah, sampai tulang-tulangnya patah semua. Terus itu macam-macam lah di situ. Maka di dalam hadisnya Nabi, man taraka shalah faqad kafara jihad. Orang yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir secara terang-terangan. Nah, katanya ulama, kita ini kan Ahlussunnah wal Jamaah. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya selain perbuatan syirik itu tidak sampai masuk neraka selama-lamanya di situ. Terus bagaimana dengan hadis ini? Maksud hadis ini adalah orang yang meninggalkan sholat dengan meyakini tidak wajib sholat lagi, jelas ini hukumnya kafir. Atau makna daripada hadis ini saking beratnya, sampai mendekati hukum kafir bagi orang yang tidak sholat. Itu secara fikih begitu secara syariat hukumnya begitu. Tapi kalau dalam fikih dakwah, ketika ada teman kita nggak sholat, kita nasihati, kita ajak, bahkan bagi pemimpin itu wajib menekan, wajib merintah anak buahnya untuk sholat. Kalau tidak tanggung jawab, Ada lagi? Silakan. Berarti kita sudah tidak ada kewajiban lagi, tidak ada tuntutan lagi berarti, kepada siapapun di situ kepada siapapun baik istri atau anak atau pembantu kita atau anak buah kita, ketika kita sudah merintahkan maka kita sudah lepas kewajiban. Yang kena itu kalau kita membiarkannya, tidak ada usaha daripada kita. Ada lagi? Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustaz. Perempuan yang keluar darah istihadah terus menerus, apa sah sholatnya ya Ustaz? Apakah ketika sholat keluar darahnya itu Ustaz? Perempuan istihadah itu beda dengan haid. Kalau haid dilarang sholat, dilarang puasa. Tapi kalau istihadah ini wajib puasa, wajib sholat. Bahkan andaikan digauli suaminya nggak apa-apa, karena bukan haid itu. Karena bukan haid, walaupun berdarah. Walaupun berdarah. Cuma apa enggak jijik gitu loh Nah, karena dia bukan haid, maka hukumnya sama seperti perempuan suci, wajib sholat, wajib puasa kalau pas Ramadan. Cuma caranya begini, caranya. Bagi perempuan istihadah itu tidak sah wudu kecuali nunggu masuknya waktu. Misalkan ini belum isya, nggak sah dia wudu.